Ceria, cerita bareng alumni. Halo Mas HMO, gimana kabarnya nih? Kenalin, aku Dea, Triton 21033, dan teman aku, Agustina, Triton 21023. gak kerasa ya, kita udah kuliah aja. Nah, daripada kita pusing mikirin kuliah, mending kita santai dulu dan dengerin cerita alumni kita yang satu ini. Sekarang kita lagi ditemani salah satu alumni angkatan 2015 nih, yaitu Kak Raihan Irsyad Wijanto atau Kak Icat. Salam kenal Kak, mungkin bisa disapa dulu nih masa HMO-nya. Halo semua, anak HMO. Kenalin gue Irsyad, dari tahun 16, angkatan 2015. Begitu guys. Halo Kak Salam kenal Icat. ya. Iya, salam Ya. kenal. Halo. Gimana kabarnya Gue Kak? baru lihat nih dia. Baik. Lagi awal tahun lumayan sibuk lagi sih, udah mulai sibuk lagi. Iya. Boleh dong Kak, kenalin Kakak kerjanya ada di mana nih? Oh, oke. Sekarang ini gue lagi ngapain kan? Gue tuh lagi bantuin di KKP di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi unit kerja menteri, gue jadi unit kerja menteri itu. Ngapain aja ya kita sebenarnya kayak ngejawab semua kerjaan Pak Menteri lah kayak gitu pokoknya. Kayak gitu loh. Kayak gitu kalau ditanya. Kalau alasan Kak Icat ngambil jurusan oceanografi sendiri nih, kenapa nih Kak? Dan gimana sih cara Kak Icat ngenalin jurusan oceanografi ini ke teman-teman atau keluarga terdekat Kak Icat? Waduh, itu pertanyaan 1000 umat ya kayak di OSE. Nah, mau masuk OSE. Iya. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya ditanya motivasi masuk OSE apa, kayaknya gue juga nggak tahu sih. Maksudnya kayak gue suka laut dulu, terus kayak apa yang bisa, gue pengen masuk ITB juga gitu. Jadi ada peminatan OSE, ya gue ambil aja itu sih. Sebenarnya nggak ada ini banget sih. Gitu. Terus kalau ngenalin ke orang-orang, gue pasti bilangnya pertama, kok jurusan apa? Oceanografi. Apaan tuh? Pasti kayak gitu nggak sih? Apaan Iya, tuh gitu benar. kan? Ya udah gue bilangnya kelautan. Udah selesai itu udah. Berakhir sampai situ ya. Kelautan kayak gitu. Iya, berakhir sampai situ aja ya. Udah berpanjang. Boleh dong Kak, sekarang Kakak ceritain Kakak pas di oceanografi itu belajar matkul apa aja dan kelompok keahliannya ada apa aja. Gila, Singkat pertanyaan aja sama. lah Kak. BTW nih, sekarang kan di KKP dan kita itu ngebantuin ngajar di Pusidros itu kerjanya TNI yang mau belajar oceanografi. Kemarin disuruh bantuin ini kan, disuruh bantuin ngajarin gitu. Udah lupa semua pelajarannya. Gue kayak, waduh ini kalian gimana sih lulusan oceanografi digituin? Gimana ya? Pokoknya kalau udah lulus tuh yang dipikirin pasti yang nyantol di otak tuh cuma TA kalian doang tuh ntar. Dan aku tuh ngambil itu paleo oceanografi koral gitu, logam berat gitu. Jadi biogeokim gitu. Jadi di salah satu, kan nggak cuma ini dong ya, aku ngambil itu ada biologi, geologi, kimia, ya itu koral, paleo lah pokoknya gitu. Gue juga pusing sih. Iya gitu guys. Kalau banyak lah kalian kalau misalnya mau lihat ada apa aja di OSE, lihat aja di situsnya lah, pasti ada lah. Kayak gitu. Berarti matkul favorit kakak itu termasuk paleo gitu ya kak? Atau emang berminat di bidang itu dari awalnya? Enggak sih. Sebenarnya baru tahu juga paleo tuh di angkatan gue tuh baru pertama malah, baru awal-awal gitu. Terus pas udah selesai gue tuh baru bawah-bawahnya tuh masih banyak yang ngambil yang paleo tuh, baru ada matkulnya, baru ada ini gitu sih. Kayak kalau di ITB sih masih baru sih itu. Kalau di ITB paleo belum ada dulu gue matkul paleo.
So, langsung aja TA, hajar aja dulu gitu. Apa? Tadi apa pertanyaannya itu sih? Matkul favorit, Kak. Matkul favorit ya? Ya. Favorit apa ya? Mikir dulu. Selam. Gue suka buat selam. Gak tau gue gak ada yang gue suka. Pokoknya apa ya? Ya, yang soalnya gue sukanya jalan-jalan ke lapangan gitu. Ya udah, selam sih yang paling berbekas di gue. Karena gue juga jadi asisten juga selam. Wah. Dan gajinya lumayan aja, gue jadi kayak Gajinya sebulan lumayan. Gajinya lumayan, dan waktu itu dari semua OC gaji asisten yang gede cuman apa, Suros sama Selam doang. Ya Surosnya di Cirebon sekarang, nggak bercanda. Ya gitu, gue dulu Surosnya di Bali soalnya. Itu Selam. Kita penasaran, Kak, pas Kakak kuliah di oceanografi, Kakak menemui tantangan nggak sih, Kak? Atau kendala? Oh, selalu. Jadi gue tuh orang yang termasuk survive, guys. Di OC itu survive banget. Tantangan tuh hampir semuanya, karena yang kekurangannya yang gue rasain itu, gue tuh nggak bisa ngelihat apa ya, ini banyak angka-angka nih, tapi gue nggak bisa mikirin nalar visualisasi gimana sih gitu. Nah gitu loh, jadi kayak rada-rada kurang ke lapangan sih gue kata gue. Jadi nggak bisa ngelihat, oh ini fenomena yang ada di teori itu ini kelihatan tuh kayak gini atau enggak kayak gimana. Nah itu sih yang kayak kurang di OC itu, kan pengennya apa, teori aja gitu kan, teori gitu, terus arus gelombang, ya itu mah emang tetap harus sih kayak gitu. Dan itu anak ITB nih, apalagi di KKP terkenalnya akan modelnya sih. Tapi gue nggak bisa model. Gue kemarin udah disuruh berapa kali tetap, Bu, saya nggak bisa model, Bu. Saya nggak bisa model. Gitu sih. Di sini ada yang suka model juga. Oh, ini kalau gue boleh tanya balik gak sih? Boleh, Kak. Boleh banget. Oh yaudah deh, kalian jawab aja. Sekarang semester berapa sih? Ini 2019 ya? Aku semester 4 sekarang. Kita. Iya. Oh, semester 4. Gimana semester? Baru masuk ya? Atau enggak? Baru minggu pertama. Baru minggu pertama. Gimana semester 3-nya? Wah, semester 3 paling asik kan? Pengen nangis. Semester 3 paling udah asik. Pengen. Paling asik lah semester 3. Gue baru ngerasain IP 3 di semester 3 loh. Gak lah, gue tau. Kalian masih ada ini ya? Mekanika masih ada? Mekanika fluida masih. Nah, kan ada Hani nih, bapaknya tuh ngajar mekanika. Iya. Jadi gini, dulu angkatan gue tuh banyak banget yang ngulang, dan gue salah satunya. Nah, tapi gara-gara ngulang, gue kalau udah ngulang, anaknya pengen gengsi ini, kalau udah ngulang gue pengen nomor 1 gitu. Gue boleh bego dari yang terbego gitu kan. Ya udah, akhirnya gue dapet bagus nilainya, hampir ini. Terus gue jadi asisten mekanika pertama di WC. Wah. Pusing banget. Iya, ini yang bantuin Hani juga tuh waktu itu. Ya udah. Bukan Hani, gue nggak ngajar Hani waktu itu. Ya, jadi gue itu salah satu ininya, tantangannya itu di OC dengan fisikanya itu loh, mantap sih. Iya, terus senang-senang aja sih sebenarnya, kayak nggak terlalu gimana. Enjoyin aja lah kalau nggak ngerti. Nah, pernah ngerasa pengen pindah jurusan nggak tuh, Kak? Wah, gue lulus itu ambil 160 SKS. 160-an, ya 160-an gitu. Itu cuman gue yang ngambil matkul Nangor pasca panen, seni rupa, batik celup, terus batik celup, terus ikat celup juga. Semuanya tuh belajar SR, terus pelajaran di luar itu gue ambil. Kadang kayak, dan itu gue seneng banget, kayak bagus lah jurusan ya. Kalau di OSI gue kagak bagus-bagus nilainya, di sana gue kayak hahaha ujian bisa gak dengan gampangnya gitu, kayak gini doang ya sebenarnya enggak sih, gue nggak nyesel, karena prinsip gue kalau gue udah mulai
ya gue harus bisa akhirin itulah, maksudnya kayak nggak nyesel. Tapi maksudnya kalau udah di TB ya dulu tuh gue masih bisa ngambil mat keluar gitu. Ya jadi ya udah ambil aja kesempatan ini gitu. Ambil aja tuh matkul SR, matkul SBM, pasca panen gitu. Sampai gue pernah pameran, bayangin dong. Oh iya. Pameran. Iya. Ganti jurusan. Pameran di Jakarta Art Week. Awalnya di ini dulu di Bandung Hub itu Creative Hub gitu. Iya. Ya di situ, habis itu baru bulan depannya di Jakarta Art Week. Wah itu gue kayak wow, gue OSE terus ada nama gue. Wah gue senang sih itu. Kayak gue kadang-kadang ya gue nggak pengen pindah tuh enggak, tapi ngerasa salah mungkin gitu. Tapi itu normal kok orang-orang gitu. Yang penting selesaiin aja apa yang kalian mulai, itu haruslah, itu mah tanggung jawab gitu. Tapi kakak pernah stres nggak kak di OSE? Kayak pernah apa? Stres. Iya, anak-anak udah stres semua. Jadi gue walaupun stres gue nggak sendiri. Cari aja, kumpulin aja anak-anak stres tuh jadi satu. Nah, gitu. Kan gila semua tuh anak-anak sih gila semua. Udah tuh. Jadi kalau udah gila semua lu nggak ngerasa gila tuh ben aja. Iya, udah. Stres enggak lah, paling pernah lah kayak gue capek banget nih. Kalian semester 5 baik buat praktikumnya tuh. Dan itu seru-seru aja gitu, makin bawa enjoy aja dah, jangan stres-stresin. Emang stres sih, tapi kalau di bawah stresin kagak udah ini. Ada sih orang ya, misalnya besok udah praktikum banyak, terus malah dipikirin stres ya kerjaannya juga nggak selesai. Mendingan kalau kerjaan nggak selesai jangan stres gitu aja paling nggak. Atau nggak kerjain. Kalau stres harus selesai kayak gitu. Iya. Bagus kak, aku suka. Iyalah. Jangan stres. Terus kakak pas di OSE udah ada plan belum sih? Kayak udah mau fokus di OSE bidang tertentu gitu kak? Pas kuliah kayak mau fokus di bidang pemodelan atau enggak bidang biologinya gitu? Oh, dulu tuh kita bebas sih, jadi nggak di kelompok-kelompok. Nggak tahu sih yang sekarang kayak gimana. Tapi gue sih lebih menghindari matkul dosen aja. Misalnya kayak Bu Nining tuh, gue udah hidup susah, terus harus diuji mentalnya, gue kayak udah cukup gitu. Ada Bu Nining, terus matkul siapa lagi, itu gue hindarin tuh kayak gitu. Lebih ke ininya, gimana gue berjalan di OSE gitu. Cari yang dosen-dosen nilai bagus gitu, karena gue tahu kayak gue nggak bakal kerja di OSE deh. Tapi gue kerja di KKP sekarang. Nggak ada OSE juga sih, tapi iya. Tapi sebenarnya nggak ada OSE juga. Gue mikirin pusing dah di sini. Nggak ada OSE gitu. Nggak ada spesifik. Nah, kalau track record pekerjaan kakak sebelum di KKP ini apa aja nih kak? Mulai diceritain. Enggak, gue langsung di sini habis lulus. Wah, hebat kak. Iya. Kayak gue salah satu yang lumayan beruntung. Jadi orang-orang angkatan gue tuh banyak yang belum dapat kerja dulu pas sudah lulus. Karena pandemi kan. Udah ada yang dapat MT gitu di PHK. Pada di PHK gitu kan kasihan ya. Jadi kayak pada banyak yang lanjut S2 SBM, TL, KL, dan juga yang sampai S3 sih. Cuma ya ada ya, Erlin angkatan gue S3 sekarang di OSE. Gue juga ngerti kenapa gue baru lulus kemarin terus dia udah S3. Gila. Bayangin kayak temen lo tiba-tiba udah S3. Nggak tahu. Itu sih. Itu kan ya, jawab gak sih? Ya, kejawab kak. Ya. Kejawab kak. Terus pekerjaan kakak yang sekarang pekerjaan impian kakak atau kakak beruntung atau gimana? Sebenarnya kalau kerja impian tuh enggak. Tapi beruntung banget. Impian enggak sih. Sebenarnya
lebih keberuntung sih. Gue nggak tahu, gue sampai sekarang masih kayak kok bisa ya di sini gitu. Terus posisinya juga lumayan enak juga maksudnya. Tapi masih ini sih, maksudnya kayak ya bukan impian gue, bukan. Sebenarnya pengen lanjut S2 lagi. Dan kerjaan di sini tuh maksudnya di KKP biar duit gue di OC itu nggak kebuang-buang sia-sia. Kayak udah nih gue nggak, udah kasihan banget udah dibayarin ya orang-orang orang tua gue, terus gue nggak kerja di bidang laut walaupun sebenarnya OC juga nggak ada sih. Terus kerjaan di sini itu di KKP ini karena unit itu general gitu kan, sebenarnya tugas aku tuh data analis gitu, data misalnya si Pak Menteri itu minta kayak berapa sih angka konsumsi ikan tertinggi gitu di Indonesia, ntar gue cari buat petanya gitu di sini kayak gitu, gue kasih rekomendasi kayak gitu sih. Soalnya gue tuh lagi di tim unit kerja menteri dan itu isinya itu dokter-dokter semua, dokter semua. Udah kayak gitu, gue itu kayak nyuplai gitu loh, kayak data apa. Jadi kalau misalnya policy making itu di awalnya kita harus ada harus ada data existing. Nah itu gue ngolah data-data existing, apa sih yang udah ada di Indonesia gitu sebelum jadi pertimbangan ke depannya kayak gitu. Itu gue masuk nangis setiap hari anjir gara-gara gue tiba-tiba kaget harus belajar hukum, harus belajar ekonomi juga, terus stok ikan. Kita perikanan nggak ada kan KKP perikanan, banyak kan ke perikanan kan kayak gitu. Budidaya, untung budidaya tuh adalah dikit-dikit karena waktu itu ngambil matkul pasca panen dulu di Nangor. Itu masih ada dikit lah. Itu juga itu doang yang masuk ke kerjaan gue, itu matkul budidaya. Berarti selain itu kayak gimana Kak? Nggak ada. Besok Kakak pernah belajar macam-macam gitu? Enggak sih. Sebenarnya suka-suka aja. Maksudnya kayak yang kerennya di OSIS itu apa ya? Apa tuh Kak? Bukan tentang ngejawab soalnya sih waktu itu, surosnya sih. Jadi kan sebenarnya diaplikasiin di Suros ya. Dan yang gue bisa diambil di Suros itu waktu itu Pak Ai pernah nanya gue, ada AWS itu alat untuk ngitung kecepatan angin dan suhu dan lain-lainnya kan. Nah gitu. Ditanya, Cat, nih kalau misalnya kamu rasain nih sekarang sekarang berapa suhunya sama kecepatan anginnya, tapi gak boleh ngelihat tulisan gitu. So yaudah gue nebak aja dong, segini. Jadi tulis di situ. Karena gue itu udah lama, maksudnya kita kan berapa ya, lo udah hampir setiap hari kan di situ kan, kita udah kayak kerjanya nyatet gitu, ngerasain gitu. Ternyata angkanya sama gitu. Nah itu doang sih yang gue kayak, oh belajar OC itu bukan tentang ngejawab soal doang, kayak lo harus lebih peka sama sekitarnya gitu. Nah itu gue kayak, oke, gue nggak salah jurusan, gue sampai sekarang jadi kayak bisa tahu sih kayak, oh ini panasnya segini mau hujan, oh ini gue ngerasa segini kapan nih berapa lama lagi hujan gitu. Jadi kayak lebih peka aja sama sekitar. Terus Pak Ayu langsung bilang, iyalah lo udah di FITB buku bumian, kalau nggak kenal sama diri sama bumi sendiri yang lu injak setiap hari, yang sia-sia juga gitu. Dan ini OSE tuh di sini gitu. Terus kayak oke, gue diem gitu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke. Jadi gitu ya teman-teman mengenai akademik dan pekerjaan Kak Icat. Keren banget ya. Semoga kita bisa sekeren Kak Icat. Enggak keren, biasa aja sih. Apa ini? Agak. Aduh, Kak Icat nggak kaku banget. Oke Kak, mungkin karena udah malam juga, Kak Icat boleh kasih harapan dan pesan ke teman-teman mahasiswa yang masih kuliah dan masih di himpunan. Ayo Kak, kasih pesan. Pesan-pesan ya. Untuk misalnya ini tadi gue ditanya akademik, untuk akademik. Udah nikmatin aja kuliahnya. Karena
gue tahu banget di OSE ini itu masih banyak kekurangan gitu, tapi untuk akademiknya ya. Jadi kerjaannya tuh apa, ya udah yang penting gue bisa ngerjain soal atau apa tanpa tahu apapun itu. Tapi nggak apa, kalian telan dulu aja, karena siapa tahu di belakangnya tuh kalian baru nah itu sih. Kalau jadi ikutin aja dulu. Dan masalah gini, kalau misalnya kalian stres juga pasti kalian nanya teman-teman kan, itu jadi ajang bonding aja. Himpunan jadi sarana lu pada kayak passing lah gitu, ajarin, terus ada yang ngajarin gitu. Itu nikmatin aja sih, di situ serunya kadang-kadang. Dan itu yang gue kangenin juga sih, kayak surviving OSE gitu bersama teman-teman di HMO gitu. Terus apa ya? Kalau pesan untuk di HMO-nya sendiri, apa ya? Apa Kak? Maksudnya ini nggak akan keulang lagi gitu. Maksudnya kalau bisa kalian itu fully gitu. Maksudnya Berikan yang terbaik. Iya, maksudnya kalian OSE tuh udah misalnya ada yang perminatan nggak, jadi kalian tuh udah ditakdirin itu loh, nih OSE, kalian nggak bisa milih lagi, terus cuma sekali juga gitu. Ya udah, apa yang kalian punya itu kembangin juga gitu loh, kembangin terus buat gimana seru aja versi-versi kalian kayak gitu. Buat HMO tuh seru versi kalian kayak gitu sih. Jangan sampai gara-gara udah online gitu terus jadi kayak ya udahlah mager, terus ini kayak misalnya ya udah nih biar apa wawancara kayak ini biar apa kepenuhin tuh persenan itu apa sih namanya? Nah itunya jangan gitu. Maksudnya kayak ambilnya tuh yang bikin sekalian seneng aja gitu, biar sekalian kerjanya enak, terus kayak ceritanya dapet juga gitu sih, buat cerita kalian sendiri lah di kuliah. Asik. Nah, makasih ya buat Kak Icat udah ngasih pesan dan harapan buat kita. Semoga bisa tercapai ya. Makasih juga buat Kak Icat karena udah meluangkan waktunya di malam ini buat sharing tentang pengalaman kakak sebelumnya. Kak Icat keren banget. Terus kita juga dapat insight baru. Thank you, Kak Icat. Insight apa? Kak Icat keren tuh. Enggak lah. Udah oke itulah. Aku punya pantun nih Kak. Apa? Aku punya pantun. Pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih kuhaturkan dari hati yang terdalam. Makasih Kak Icat. Ya sama-sama.